Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Rahmatina, NPM 20125093. Yang terhormat Ibu Mardia Agustina, STHI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Masail Fikih Al-Hadisah. Di sini saya ingin mempresentasikan artikel saya yang berjudul Zakat Kekayaan Terpendam atau Harta Karun dan Tambang. Islam memberikan panduan dan ketentuan bahwa wajibnya dikeluarkan zakat tambang harus sesuai dengan yang telah ditentukan oleh syara atau pendapat para ulama. Maka selaras dengan ini, Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuh berpendapat bahwa dua syarat yang mewajibkan dikeluarkannya zakat barang-barang tambang. Yang pertama, barang tambang itu telah dileburkan dan dibersihkan dan sudah sampai 1 nisab. Jika berupa emas dan perak atau nilainya mencapai 1 nisab, jika selain emas dan perak maka disamakan dengannya sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Yang kedua, seyogyanya orang yang melakukan eksplorasi ialah mereka yang memang oleh syara berkewajiban untuk zakat. Maka selain daripada orang yang diwajibkan tersebut, tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang dieksplorasinya seperti kafir zimmi, orang kafir, orang yang punya hutang, dan lain sebagainya. Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau berpendapat bahwa tidak terikat atau tidak ada nisab pada barang tambang, sehingga berapapun jumlah yang didapat dari barang tambang ini tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana Imam Hanifah berpendapat bahwa antara barang tambang atau ma'adin dengan harta terpendam atau rikas ialah sama. Sementara itu, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ishaq berpendapat bahwa tetap berlaku nisab pada barang tambang. Seperti halnya juga emas dan perak. Ditambah lagi jika hasil dari tambangnya berkembang terus seperti batu bara, minyak bumi, tambang emas, dan lain sebagainya. Adapun nisab barang tambang yaitu mencapai 20 miskal emas dan 200 dirham perak atau senilai dengan barang-barang itu. Nisab ialah suatu batasan minimum seseorang wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat tambang. Nisabnya adalah 20 dinar untuk emas atau 85 gram emas murni dan 200 dirham atau 595 gram untuk perak atau selain dari emas dan perak maka mengikuti nilai dari keduanya. Harta karun atau yang lebih dikenal dengan rikas, zakatnya adalah 20%. Dalam hal ini termasuk dalam penerimaan hadiah yang tidak diduga sebelumnya. Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas golongan seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya penerima zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah, orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa ma'din bukan rikas. Ma'din adalah apa yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'din ini khusus emas dan perak, sedangkan rikas adalah apa yang ditanam oleh orang-orang sebelum Islam atau sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Kewajiban zakat atas rikas dan ma'din ini didasarkan hukumnya pada keumuman nas dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyimak video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.